Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Saya, Dian Mufarida, mengajak Anda membahas tentang hukum Kirchhoff. Hukum Kirchhoff ada dua, yaitu hukum satu Kirchhoff yang biasa disebut dengan hukum arus Kirchhoff, dan hukum dua Kirchhoff yang biasa disebut dengan hukum tegangan Kirchhoff. Kita mulai dengan hukum satu Kirchhoff. Untuk memahami hukum satu Kirchhoff, perhatikan simulasi berikut. I10 ampere masuk ke percabangan 1 pecah menjadi I12 ampere dan I23 ampere. I23 masuk percabangan 2 pecah menjadi I23 ampere dan I35 ampere. I2 dan I3 masuk ke percabangan 3 bergabung membentuk I23 senilai 8 ampere. I23 dan I1 masuk ke percabangan 4 bergabung membentuk I senilai 10 ampere. Dari simulasi ini kita peroleh di percabangan 1 I sama dengan I1 plus I23. Percabangan 2 I23 sama dengan I2 plus I3. Percabangan 3 I2 plus I3 sama dengan I23. Dan percabangan 4 I1 plus I23 sama dengan I. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa arus total yang masuk melalui suatu percabangan dalam rangkaian listrik sama dengan arus total yang keluar dari titik percabangan tersebut. Secara matematis dapat kita tuliskan sebagai sigma I masuk sama dengan sigma I keluar, dan biasa dikenal dengan hukum satu Kirchhoff. Memahami hukum dua Kirchhoff, mari kita perhatikan simulasi berikut. Sumber tegangan dihubungkan dengan 3 resistor yaitu R1, R2, dan R3 yang terangkai secara seri. Ketika kutub positif dan negatif baterai dihubungkan, maka mengalir arus listrik sebesar 5 ampere yang mengalir sama besar ke R1, R2, dan R3 karena terangkai secara seri. Berdasarkan karakteristik rangkaian seri, maka tegangan sumber VT itu akan terbagi ke R1 menjadi V1, terbagi ke R2 menjadi VR2, dan terbagi ke R3 menjadi VR3. Sehingga VT sama dengan VR1 plus VR2 plus VR3. Tegangan pada R1 bernilai 5 volt, VR2 4 volt, VR3 3 volt, dan tegangan sumber sama dengan 12 volt. Dari simulasi ini kita peroleh bahwa VT sama dengan V1 plus V2 plus V3 atau VT min V1 min V2 min V3 sama dengan 0. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa total tegangan atau beda potensial pada suatu rangkaian tertutup sama dengan 0. Secara matematis dapat kita tuliskan sebagai sigma epsilon plus sigma I kali R sama dengan 0. Sigma epsilon adalah jumlah GGL sumber arus dengan satuan volt. GGL itu adalah sumber tegangan. Kemudian sigma IR adalah jumlah penurunan tegangan dengan satuan volt. I adalah arus listrik dengan satuan ampere, dan R adalah hambatan dengan satuan ohm. Langkah-langkah menerapkan hukum Kirchhoff. Langkah 1, beri nama di setiap cabangan. Untuk contoh ini, saya memberikan nama di titik cabang adalah N1 dan N2. Langkah kedua, tetapkan arus dan perkirakan arah arus di setiap cabang. Arus konvensional mengikuti aliran muatan positif. Langkah ketiga, tetapkan arah loop. Arah loop boleh terserah kita mau diberikan arah searah jarum jam atau melawan jarum jam. Tetapi nanti ada konsekuensi terhadap nilai epsilon dan nilai I. Perjanjian tanda untuk tegangan atau GGL atau disimbolkan dengan epsilon. Jika kuat arus listrik searah dengan arah loop dan arus listrik bertemu dengan kutub positif tegangan seperti gambar sebelah kiri, maka nanti dalam perhitungan nilai epsilon diberi tanda positif. Untuk gambar sebelah kanan,
Jika arah arus listrik searah dengan arah loop dan kuat arus listrik bertemu dengan kutub negatif, maka nanti dalam perhitungan epsilon diberi nilai negatif. Perjanjian tanda untuk kuat arus listrik I. Gambar sebelah kiri. Jika arah kuat arus listrik itu searah dengan arah loop yang kita ambil, maka tanda untuk kuat arus listrik adalah positif. Sehingga nanti di perhitungan kita masukkan I bernilai positif. Gambar sebelah kanan. Jika arah kuat arus listrik berlawanan arah dengan arah loop, maka tanda kuat arus listrik di perhitungan nantinya kita masukkan nilai negatif. Baik, mari kita terapkan hukum 1 Kirchhoff dan hukum 2 Kirchhoff untuk menyelesaikan beberapa soal berikut. Soal pertama, soal ujian nasional tahun 2013. Perhatikan gambar rangkaian tertutup di samping. Apabila R1 sama dengan 2 ohm, R2 sama dengan 4 ohm, R3 sama dengan 6 ohm, maka kuat arus yang mengalir pada rangkaian adalah, mari kita perhatikan gambar berikut. Pada gambar rangkaian listrik, di soal ini diberikan bahwa sumber tegangannya ada dua, yaitu E1 9 volt dan E2 3 volt. Sehingga untuk mendapatkan kuat arus listrik yang mengalir dalam rangkaian, kita menggunakan hukum 2 Kirchhoff. Langkah pertama, kita tentukan arah arus listrik. Kali ini kita mengambil arah arus listrik memutar searah jarum jam. Perhatikan arah garis berpanah merah berikut ini, menunjukkan arah arus listrik. Berikutnya, kita tentukan arah loop juga searah jarum jam. Ingat, ketika arus listrik I itu searah dengan arah loop, maka nanti dalam perhitungan I bernilai positif. Kemudian, ketika arah I dan arah loop itu searah, maka pada saat I ketemu dengan kutub positif baterai, maka epsilon baterai itu di perhitungan bernilai positif. Ketika arah I itu searah dengan arah loop, kemudian ketemu dengan kutub negatif baterai, maka epsilon dalam perhitungan nanti bernilai negatif. Berdasarkan hukum 2 Kirchhoff, kita ketahui bahwa sigma epsilon plus sigma I kali R sama dengan 0. Sigma epsilon itu adalah jumlah seluruh baterai. Di soal ini ada 2 baterai, nanti epsilonnya ada 2. Kemudian sigma IR adalah tegangan pada masing-masing hambatan. Kali ini kita punya 3 hambatan, yaitu R1, R2, dan R3. Jadi, hukum Kirchhoff 2 ini persamaannya dapat kita jabarkan menjadi E2 min E1 plus I kali R2 plus I kali R3 plus I kali R1 sama dengan 0. Kenapa E2 bernilai positif? Sudah kita bahas tadi, karena arus I bertemu dengan kutub positif baterai E2. Sehingga E2 bernilai positif. Kemudian, kenapa E1 bernilai negatif? Karena arah arus I bertemu kutub negatif baterai E1, sehingga E1 bernilai negatif. Kemudian untuk I-nya, karena arah I itu searah dengan arah loop, maka I bernilai positif. Arah arus I, besarnya arus I yang masuk ke R1, R2, dan R3 adalah sama besar karena tersusun secara seri. Sehingga persamaannya dapat kita sederhanakan menjadi E2 min E1 plus I kali kurung R2 plus R3 plus R1 tutup kurung sama dengan 0. Kita masukkan angka. E2 kita ganti 3 volt, E1 9 volt,
R2 4 ohm, R3 6 ohm, dan R1 2 ohm. Sehingga kita peroleh min 6 volt plus 12 ohm I sama dengan 0. Sehingga 12 I sama dengan 6 volt. I sama dengan 6 volt plus 12 ohm sama dengan 0,5 ampere. Jadi kuat arus listrik yang mengalir pada rangkaian tersebut adalah 0,5 ampere. Jawabannya adalah D. Soal kedua adalah soal ujian nasional tahun 2017. Perhatikan rangkaian berikut. Besar daya pada hambatan 2 ohm adalah, perhatikan rangkaian. Yang dikehendaki soal adalah besarnya daya pada hambatan 2 ohm. Daya atau power itu disimbolkan dengan P, sama dengan V kali I. P adalah daya, V adalah tegangan, I adalah kuat arus. Kita ketahui dari hukum Ohm bahwa V itu sama dengan I kali R, sehingga daya itu rumusnya adalah I kuadrat kali R. Soal menghendaki daya pada hambatan 2 ohm. R-nya bernilai 2 ohm, sehingga kalau ingin mencari daya, kita memerlukan I. I dapat kita temukan dengan menganalisis gambar. Perhatikan gambar. Pada gambar, kita tentukan arah arus I-nya dulu. I1 itu pada gambar sebelah kiri atau kita sebut loop 1 nantinya. I1 yang saya beri warna merah. Kemudian I1 ini arahnya adalah melingkar masuk ke hambatan 2 ohm, keluar dari titik B, kemudian melingkar ke atas. Kemudian arah arus yang kedua adalah yang dari sebelah kanan, yaitu I2. Ini masuk ke percabangan A, kemudian keluar ke percabangan B, melingkar kembali. Dengan demikian dapat kita lihat bahwa arus yang masuk ke percabangan A yang kita beri nama I3 ini akan masuk ke percabangan B, I3 juga. Kemudian dapat kita ketahui bahwa arus yang mengalir pada hambatan 2 ohm itu adalah hasil penjumlahan dari I1 dan I2 yang kita sebut dengan I3. Jadi arus yang mengalir pada 2 ohm adalah I3. Kemudian kita menentukan arah loop. Arah loop untuk yang sebelah kiri itu kita ambil searah jarum jam. Loop sebelah kiri kita namakan loop 1. Kemudian untuk yang sebelah kanan, arah loopnya kita ambil melawan jarum jam. Loopnya kita namakan loop 2. Kemudian kita terapkan hukum 2 Kirchhoff. Hukum 2 Kirchhoff menyatakan bahwa sigma epsilon plus sigma I kali R sama dengan 0. Kita selesaikan loop 1 terlebih dahulu. Kita potong gambar ini dengan sebelah kanan setelah A, B itu kita anggap tidak ada dulu. Untuk mendapatkan loop 1. Kemudian kita perhatikan pada gambar, di loop 1 ada satu sumber tegangan yaitu 4 volt, sehingga epsilonnya hanya ada 1. Kemudian kita selesaikan, epsilonnya kita ganti dengan min 4 volt. Kenapa minus? Karena arus I1 itu bertemu dengan kutub negatif 4 volt. Kemudian plus I1 itu mengalir pada hambatan 4 ohm. Sudah kita bahas tadi. Plus I3 itu mengalir pada hambatan 2 ohm. Sehingga min 4 volt plus I1 kali 4 ohm plus I3 kali 2 ohm sama dengan 0. Kita tahu bahwa I3 adalah I1 plus I2, sehingga persamaan kita sekarang adalah 4 volt plus I1 kali 4 ohm plus I1 plus I2 kali 2 ohm sama dengan 0. Sehingga kita peroleh
kita masukkan angka, kita peroleh min 4 volt plus I1 kali 6 ohm plus I2 kali 2 ohm sama dengan 0. Dengan demikian, kita bagi dengan 2 masing-masing, kita peroleh persamaan min 2 volt plus I1 kali 3 ohm plus I2 kali 1 ohm. Kita simpan dulu sebagai persamaan ke-1. Kita masuk ke loop 2. Untuk loop 2, maka rangkaian di sebelah kiri cabang AB dianggap tidak ada terlebih dahulu. Sehingga hukum 2 Kirchhoff sigma epsilon plus sigma I kali R sama dengan 0 menjadi min 4 volt plus I2 kali 4 ohm plus I3 kali 2 ohm sama dengan 0. Kenapa baterainya bernilai negatif? Karena arus I2 itu bertemu kutub negatif dari 4 volt. Kemudian, arah arus searah dengan arah loop. Oleh karena itu, I2 dan I3 bernilai positif. Sudah kita ketahui bahwa I3 adalah hasil penjumlahan dari I1 dan I2, sehingga I3 kita ganti dengan I1 dan I2. Kita peroleh persamaan min 4 volt plus I2 kali 4 ohm plus I1 plus I2, ini adalah I3, kali 2 ohm. Sehingga kita peroleh min 4 volt plus I2 kali 6 ohm. 6 ohm ini dapat dari 4 ohm I2 ditambah 2 ohm I2. Jadi min 4 volt plus I2 kali 6 ohm plus I1 kali 2 ohm. Kita dapatkan, kita perkecil menjadi min 2 volt plus I2 kali 3 ohm plus I1 kali 1 ohm sama dengan 0. Ini menjadi persamaan kedua. Kemudian dari persamaan 1 dan persamaan 2, kita eliminasi, kemudian kita substitusi, kita peroleh, kita peroleh I1 sama dengan I2 sama dengan setengah ampere. Kemudian kita tahu I3 itu adalah I1 ditambah I2. Sehingga I3 adalah setengah ampere ditambah setengah ampere. I3 bernilai 1 ampere. Kita masukkan I3 yang bernilai 1 ampere itu ke rumus daya yang sudah kita peroleh tadi. P adalah I kuadrat kali R. I-nya kita ganti dengan 1 ampere, R-nya kita ganti dengan 2 ohm. Sehingga daya pada hambatan 2 ohm sama dengan P sama dengan 1 ampere kuadrat kali 2 ohm. 1 ampere kuadrat berarti 1 ampere kuadrat kali 2 ohm. 1 kali 2 adalah 2. Ampere kuadrat kali ohm adalah watt. Sehingga daya yang ada di hambatan 2 ohm bernilai 2 watt. Jawabannya adalah D. Baik anak-anak, telah kita bahas konsep hukum 1 Kirchhoff, hukum 2 Kirchhoff, dan bagaimana menerapkan kedua hukum tersebut untuk menyelesaikan soal-soal fisika. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa pada pembahasan materi selanjutnya. Saya Dian Mufarida. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.